adanya penemuan mayat yang diduga kasus pembunuhan. Setiap tindak pidana pasti ada barang bukti yang ada di sana. Selamat datang di channel Inspirasi. Baik rekan-rekan, siapa yang tidak asing dengan TP-TKP dan olah TKP? Kompleksitas dan dinamika tugas kita di kewilayahan menuntut kita untuk selalu profesional dan cepat dalam penanganan tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk membuka tabir dalam setiap kejahatan. Pada video kali ini, dalam rangka mendukung program prioritas Kapolri untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul pada era 4.0, kita sudah berada di Puslap 4 Barreskrim Polri. Seperti apa videonya? Simak terus dan tetaplah menginspirasi. Baik rekan-rekan, kita sekarang sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Jakaria Sembiring. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Subbidang Bahan Peledak, Bidang Balistik, Metalurgi, Forensik, Puslap 4 Barreskrim Polri. Nah, mohon izin Komandan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada tim Inspirasi. Kali ini kami mau tanya-tanya nih Komandan. Karena kan belakangan ini banyak banget kegiatan rekonstruksi, olah TKP, kemudian dan seterusnya. Nah, mau tanya nih Komandan, sebenarnya dalam konteks pemahaman Puslap 4 Barreskrim Polri ini, apakah semua tindak pidana itu harus dilakukan olah TKP? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Jika kita tanyakan apakah semua harus dilakukan olah TKP, kita percaya bahwa kita tahu bahwa setiap tindak pidana pasti ada barang bukti yang ada di sana. Maka kalau ada barang bukti, maka tentu kita butuhkan untuk mencari mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP tersebut. Maka bagi kami, menurut kami bahwa semua tindak pidana harus dilakukan olah TKP yang baik dan benar dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Berarti semua tindak pidana harus dilakukan olah TKP begitu? Benar. Nah, terkait dengan olah TKP itu sebenarnya Komandan. Sebenarnya kan sebelum olah TKP itu kan ada tindakan pertama pada tempat kejadian perkara ini Komandan. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Komandan, yang idealnya itu seperti apa sih? TP-TKP yang ideal itu tentu dengan satu tindakan yang sudah diawali dengan menstatus quo satu lokasi tindak pidana kejahatan, di mana kita tahu bahwa TKP itu jika tidak di status quo, maka ada kemungkinan akan hilangnya barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut dari TKP tersebut. Maka secepat mungkin ketika terjadi suatu tindak pidana itu terjadi, maka secepat mungkin petugas TP-TKP di lapangan itu harus segera melakukan status quo dengan cara memasang polis lain, kemudian melarang siapapun yang tidak berkepentingan untuk memasuki TKP. Karena orang yang tidak berkepentingan tentu saja nanti orang itu akan bisa menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP tersebut, sehingga akan menyulitkan bagi penyidik untuk mengungkap kasus pidana tersebut. Tapi kemudian terkait dengan menjaga status quo dalam konteks bagaimana dinamika kewilayahan itu kan kayak kemarin tuh ada kasus Agus Buntung tuh kalau Komandan tahu. Nah itu kan ramai sekali orang yang mengerumuni dalam proses rekonstruksi dan segala macam. Sebenarnya itu boleh nggak sih sebenarnya? Iya, kalau pada saat olah TKP itu tidak boleh. Nggak boleh ada orang sebenarnya? Tidak boleh ada orang. Jadi yang namanya lokasi tempat kejadian perkara, itu adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Atau di sekelilingnya begitu Komandan? Ya, atau di sekelilingnya juga harus diamankan dari orang-orang yang mungkin bisa menambah sesuatu hal ke dalam TKP tersebut. Sehingga menyulitkan petugas juga untuk melakukan pencarian pengumpulan barang bukti di lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Oke. Nah, tadi kita bicara soal ramainya orang. Nah, kalau misalnya nih Komandan, karena kan di Indonesia ini kan kita nggak tahu nih kapan ada hujan, kapan terang, kemudian lokasinya sebagai berbagai macam begitu kan. Nah, saya pernah nonton film tuh, katanya kalau lagi hujan
itu kondisinya bisa merusak TKP, kemudian secara tidak langsung menghilangkan barang bukti itu sebenarnya benar nggak sih, Unan? Ya, itu benar sekali. Jadi kita harus peka, teman-teman di lapangan itu, penyidik di lapangan, itu harus peka terhadap kondisi alam ya. Karena kita tahu bahwa seperti cuaca di Indonesia ini tidak menentu, kadang panas, tiba-tiba hujan. Sementara kita misalnya memiliki, kita tahu lokasi tempat kejadian perkaranya itu ada di alam terbuka, maka disitulah dibutuhkan kecepatan dari kita untuk mengamankan barang bukti tersebut. Ya, dengan cara minimal misalnya kalau kita misalnya masih menunggu tim expert atau tim ahli untuk mencari mengumpulkan barang bukti di TKP, maka upayakanlah untuk melindungi TKP tersebut dari hujan. Misalnya kalau memungkinkan kita pasang terpal, kita pasang bedeng atau kita pasang sesuatu sehingga nanti barang bukti yang ada di TKP tersebut masih bisa terjaga dengan status quo-nya masih bisa terjaga. Berarti diterpalin semuanya atau hanya pada tempat-tempat tertentu yang mungkin terjadi TKP? Ya. Karena kan kita bilang karena kalau di kewilayahan itu kan macam-macam. Ya. Nah, begitu kita datang, terus kemudian dibikin polis lain begitu kan, kemudian ketika datang hujan langsung diterpal begitu kan? Ya. Oke. Sebisa mungkin harus ditutupi. Karena kita tahu bahwa banyak sekali pengaruh dari air hujan itu, misalnya kalau ada noda darah, misalnya atau ada cairan tubuh dan lain sebagainya, tentu itu akan larut di dalam air hujan itu sehingga kita akan kehilangan barang bukti. Sehingga minimal itu harus dikasih pelindung berupa terpal atau hal-hal lain yang bisa melindungi agar TKP tersebut aman dari terjadinya hujan tersebut. Nah, kemudian untuk bisa jadi pembelajaran bagi rekan-rekan di kewilayahan, kira-kira tips apa yang bisa komandan berikan ketika melaksanakan TP-TKP sehingga dalam proses olah TKP dari Puslap 4 bisa melaksanakan dengan maksimal? Ya, yang pertama tentu TKP tersebut harus benar-benar status quo. Harus status quo. Dan itu ada dalam pengawasan kepolisian. Dalam artian apapun yang ada di lokasi tersebut harus benar-benar origin dan tidak memindahkan apapun benda-benda yang berada di lokasi tersebut. Tidak memindahkan. Tidak memindahkan. Oke. Setelah dipasang polis lain, tidak dipindahkan. Kemudian dilarang siapapun yang tidak berkepentingan untuk memasuki areal TKP tersebut. Karena seperti sampaikan bahwa orang yang masuk ke dalam TKP itu bisa dia menambah barang bukti dengan cara apa? Mungkin dari badannya ada jatuh rambutnya atau netes keringatnya. Kemudian dia juga bisa mengurangi dalam artian ketika dia masuk ke dalam lokasi tempat kejadian perkara, mungkin dia memakai sepatu, kemudian di dalam sepatunya itu sehingga dia menginjak sesuatu yang barang bukti yang esensial, sehingga itu akan hilang dari TKP tersebut. Maka diharapkan itu sudah bisa diterapkan bahwa tidak boleh siapapun memasuki yang tidak berkepentingan untuk memasuki TKP tersebut. Disarankan dan dilarang setiap masyarakat itu tidak boleh mendekat ke lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Baik rekan-rekan inspirasi, untuk diperhatikan bahwa ketika ada tindak pidana, ketika kalian lagi di satu tempat, sebaiknya hindari TKP tersebut supaya tidak merusak TKP dan dapat membantu kepolisian untuk mengungkap tabir dari satu tindak pidana. Ya. Nah, izin Mundan, kalau boleh nih, kami mau tahu gimana sih cara simulasi dari penanganan tindak pidana olah TKP sehingga bisa jadi pembelajaran bagi rekan-rekan di kewilayahan. Ya, mungkin kita akan lihat bagaimana simulasi, kita akan memberikan simulasi di TKP bagaimana pelaksanaan olah TKP yang dilakukan oleh Puslap 4 di lapangan. Nanti juga akan kami sampaikan peralatan-peralatan apa yang digunakan, yang standar digunakan oleh seorang petugas Puslap 4 ketika melakukan olah TKP di suatu tempat kejadian perkara. Ya. Oke, kita langsung ke tempat kejadian perkara yang disimulasikan.
Komandan untuk dijelaskan kira-kira kita sedang melaksanakan simulasi apa ini? Ya, seperti sudah dijelaskan tadi, kita akan melakukan simulasi adanya kasus pembunuhan yang diduga pasal 338 KUHP. Nah, mau tanya ini Komandan, ini kan sudah banyak banget nih alat-alatnya nih. Bisa Ya. dijelaskan kira-kira alat apa aja sih ini Komandan? Ya, tentu ini adalah sarung tangan. Sarung tangan ini tentu ini bisa melindungi kita dari transfer DNA kita kepada barang bukti atau melindungi kita agar kita tidak terkontaminasi dengan benda-benda yang ada di TKP. Kemudian ini adalah masker. Oke. Tujuannya agar kita juga Tetap steril dari mulut gitu. kita tetap steril, kita juga dilindungi, kita tidak mengabsorpsi atau terkena dengan benda-benda yang ada di TKP, dan kita juga melindungi mulut kita agar mulut kita juga tidak menambah Mulut DNA. kita ternyata bisa Ya, ternyata juga. kita juga berbahaya. Oke, Kalau oke. kita ketika berbicara kemudian ada uap air yang keluar, ludah yang keluar, itu juga tidak baik bagi Oke, TKP. oke. Kemudian tentu kita punya nomor Nomor ini barang untuk apa bukti. nih, Komandan? Ya, nomor barang bukti ini adalah penanda. Jika misalnya di TKP itu kita melihat ada barang bukti, maka dia harus dikasih nomor pada Oke, setiap barang oke. bukti yang kita temukan. Setiap barang bukti. Setiap barang bukti ditemukan. Kemudian ini Tyvek. Tyvek ini juga digunakan untuk melindungi, ini full protecting body. Oke. Jadi fungsinya adalah mulai dari rambut sampai ke kaki itu diberikan perlindungan yang Oke. tujuannya tadi adalah menghindari agar Tidak ada transfer DNA begitu? DNA kita tidak transfer ke TKP. Berarti memang transfer DNA itu hal-hal yang sangat krusial begitu, Iya, Komandan? Jadi sangat harus sangat krusial. dijaga ya. Ya, dan Oke, semua tindak pidana itu memang transfer DNA itu sangat dihindari. Oke. Jangan sampai misalnya petugas yang melakukan olah TKP, kemudian ternyata DNA yang ditemukanlah DNA petugas itu sendiri. Oke. Seperti itu. Oke. Ya. Kalau boleh kemudian kami pengen lihat bagaimana olah TKP yang ideal selayaknya harus dilakukan secara profesional. Ya, maka kita akan lihat tim peraga di sini, anggota yang biasa melakukan olah TKP untuk memperagakan bagaimana teknik pencarian barang bukti, kemudian mengamankan barang bukti di TKP tersebut. Mohon izin Komandan, boleh nggak dijelaskan tahap awal ini apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Ya, begitu tim tiba di TKP, tentu harus berkoordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan informasi apapun yang terkait dengan tindak pidana yang akan dilakukan oleh TKP. Kemudian nanti yang dituakan sebagai Katim itu, tentu dia akan memimpin anggotanya untuk pembagian tugas masing-masing, siapa yang melakukan, siapa berbuat apa. Nah, kira-kira Komandan, ini yang 4 orang ini ngapain aja, Komandan? Ya, dari kiri ini dia sebagai fotografer, Fotografer, oke. sehingga tugas dia nanti melakukan fotografi terhadap seluruh lingkungan di TKP ini, baik di dalam maupun di luar. Oke. Kemudian ada tim pencatat barang bukti. Tim pencatat barang bukti nanti dia juga sekaligus untuk membuat sketsa TKP. Kemudian ada tim pencari barang bukti, kemudian ada tim pengumpul barang bukti. Oke. Nah. Berarti minimal ada 4 orang ini Iya, dalam ada 4 orang pelaksanaan ini, kegiatan ya. olah TKP begitu, Komandan. Mungkin untuk TKP-TKP lain mungkin harus kita butuhkan juga ada ahli di situ. Oke. Misalnya ada ahli DNA yang tugasnya adalah khusus untuk mencari dan mengumpulkan cairan tubuh yang ada di TKP untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Oke, berarti yang memang penentuan dia tim ahli. ini memang cukup dinamis sesuai dengan Ya, TKP betul. yang ada. Betul. Oke. Ya. Nah, ini adalah tahap fotografi yang dilakukan sebelum tim memasuki ke TKP, di mana tim fotografi ini dia harus mengambil dari 4 penjuru mata angin ya. Jadi dari sisi luar ke sisi dalam, nanti juga sebaliknya dari sisi dalam ke sisi luar. Ini sebelum tim masuk ke TKP. Nah, ini adalah tahap penanda jalan masuk dan keluar yang dilakukan oleh petugas olah TKP, di mana nanti melalui tanda yang sudah disiapkan ini, maka petugas yang keluar dan masuk ke TKP tersebut, dia harus melalui jalur yang sudah disiapkan. Di samping itu, sebagai kepala tim atau pemeriksa senior dari tim ini, dia wajib untuk melakukan observasi. Ada berapa barang bukti yang akan diambil, yang esensial untuk diambil dari TKP tersebut. Jadi memang kegiatannya itu ketika diberi silang, kemudian langsung diinjak begitu Komandan ya? Langsung diinjak. Oke. Itu menunjukkan bahwa aksesnya melalui itu. Ini tahap selanjutnya adalah tim akan memberikan tanda atau kode terhadap barang bukti
yang ditemukan di TKP, diberi tanda dengan memberikan bendera, kemudian penomoran. Jadi kepada semua BB ini wajib diberikan penomoran begitu Komandan? Wajib diberikan penomoran. Karena nanti setiap barang bukti ini akan diperiksa secara terpisah. Misalnya kalau ada helm seperti itu, nanti helm itu akan diperiksa secara terpisah. Mungkin DNA siapa yang ada di situ, mungkin juga sidik jari siapa yang ada di situ, maka itu akan terpisah dan tidak boleh disatukan di dalam satu nomor, tidak boleh disatukan dalam satu wadah penyimpanan. Berarti setiap barang itu semuanya satu-satu aja? Ya, setiap barang harus disimpan dalam satu wadah. wadah. Nah, tahap selanjutnya, tim fotografi dia melakukan foto secara makro terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP, satu persatu ya, harus satu persatu. Kemudian tim yang lain dia melakukan pendataan untuk mencatat setiap barang bukti yang ditemukan pada TKP tersebut. Berarti memang ada interaksi antara orang pertama dan orang kedua untuk menjelaskan apa yang ditemukan di TKP begitu Komandan? Iya, betul. Jadi ada yang memfoto dan ada yang mencatat. Jadi masing-masing barang bukti itu didata, misalnya satu buah helm, warnanya apa, itu dicatat, kemudian ditemukan potongan badan seperti itu, kemudian dicatat, atau barang bukti lain yang ditemukan di TKP tersebut itu dicatat secara detail. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengukuran dari titik yang stabil yang ada di situ. Misalnya kalau ada tiang atau ada pohon yang ada di situ, diukur jaraknya terhadap barang bukti satu. Kemudian jadi memang diatur bahwa titik koordinat yang memang diukur itu adalah poin-poin yang memang tidak bergerak begitu yang Komandan? tidak bergerak, ya. Tujuannya apa sih Komandan diukur seperti itu Komandan? Tujuannya adalah pada saat nanti rekonstruksi kita bisa melihat bahwa titik bergerak ini kan tentu kan ada di situ terus. Jadi pada saat rekonstruksi itu bisa kita menghitung, mengetahui bahwa oh ternyata barang bukti itu terhadap ini jaraknya berapa. Jadi nanti untuk memudahkan tim rekonstruksi untuk melakukan rekonstruksi pada saat rekonstruksi nanti. Oh, oke. Yang diukur itu apa aja sih Komandan? Yang diukur itu sebenarnya jaraknya. Jarak dari titik satu ke titik yang lain, posisinya nanti akan disesuaikan untuk pada saat pembuatan sketsa nanti. Langkah selanjutnya, ahli DNA nanti akan melakukan pengambilan sampel terhadap cairan tubuh yang korban atau yang ada di TKP. Nah, tentu ahli ini harus memprotek dirinya dengan menggunakan wire pack sehingga dipastikan bahwa tidak ada cairan tubuh dari pemeriksa yang akan mengkontaminasi dari barang bukti yang akan diperiksa. Nah, ini petugas ahli ketika mengambil cairan tubuh yang digunakan untuk pengujian DNA nanti di laboratorium. Jadi memang dia sendiri aja Komandan? Ya, dia sendiri cukup karena semakin banyak orang kadang-kadang akan menyulitkan sehingga satu orang pun bisa melakukan. Yang penting dilakukan dengan benar, dengan teknik yang benar, dengan peralatan yang baik dan disimpan di tempat yang aman. Izin Komandan, tadi kan sudah dijelaskan tentang proses olah TKP dari tahap 1 sampai tahap akhir. Nah, kira-kira nih apa sih yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan ketika proses olah TKP ini? Begitu Komandan? Ya. Tentunya sebagai pemeriksa kita tidak bisa meninggalkan benda-benda apapun di TKP karena bisa jadi nanti asumsi bahwa benda yang ditinggalkan itu, misalnya meninggalkan sarung tangan, meninggalkan masker dan sebagainya di TKP. Kalau puntung rokok begitu Komandan? Puntung rokok juga tidak boleh. Oh nggak boleh, berarti proses olah TKP ini memang harus benar-benar steril? Ya, harus benar-benar steril. Oke. Sampai nanti dinyatakan bahwa proses pengambilan barang bukti, pengambilan sampel itu kita nyatakan sudah sesuai dengan SOP. Nah, kalau sebelum olah TKP ini kan ada TP-TKP Komandan? Ya. Nah, TP-TKP ini apa aja sih yang harus kita hindarkan supaya proses olah TKP ini bisa berjalan dengan baik? Ya, tentu kalau pada saat TP-TKP, ketika ada TKP seperti ini tentu kita harus benar-benar memastikan bahwa barang bukti yang ada di TKP tersebut itu sudah masuk dalam areal status quo. Jadi tidak boleh memasang polis line, tetapi barang bukti ada di luar polis line. Nah, jika itu terjadi maka tentu saja nanti akan dilakukan review terhadap pemasangan polis line tersebut. Jadi polis line itu hendaknya sudah dipasang dengan skop yang luas sehingga memastikan memang seluruh barang bukti itu sudah masuk dalam areal yang di status quo dengan memasang polis line tersebut. Menjadi yang terbaik mungkin membutuhkan proses yang sangat panjang.
tapi melakukan yang terbaik adalah satu tanggung jawab yang harus selalu dipegang. Baik Komandan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga video kita ini bisa menjadi satu inspirasi dan membuat rekan-rekan di kewilayahan menjadi lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan dinasnya. Terima kasih.